Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Ananda, siswa-siswi sekalian. Sehat-sehat terus ya. Tetap semangat. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak baik ya. Pada kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran prakarya kelas 9 bab 1 part 3 tentang kerajinan bahan keras buatan. Pada video pembelajaran pertama kita sudah membahas tentang kerajinan bahan keras alam. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Oke, yang kedua yaitu kerajinan bahan keras buatan, ya. Bahannya seperti yang kita ketahui bersama, yang keras-keras itu ya, seperti kaleng, kaca, logam dan lain-lain. Ini merupakan bahan keras dari buatan. Kalau yang lalu ya, kita belajar bahan keras dari alam, misalnya kayu, bambu, rotan ya. Nah, teknik yang digunakan biasanya dalam kerajinan bahan keras buatan itu yaitu lukis atau dipotong dan sebagainya, disesuaikan dengan karakteristik dari bahan yang kita gunakan. Berikutnya adalah untuk kerajinan keras bahan buatan yang pertama yaitu kerajinan dari kaca. Kaca ini bentuknya transparan ya, yaitu bentuk kerajinannya dengan cara kita lukis di permukaan kaca tersebut dengan gaya lukisan yaitu gaya lukisan dekoratif, artinya dia sebagai hiasan ya. Kemudian dilihat dari pewarnaannya, lukisannya berbentuk transparan karena permukaannya kaca ya. Sementara di Indonesia, daerah yang banyak ditemukan untuk kerajinan kaca ini yaitu di Cirebon, Jepara, dan Jawa. Ya. Kerajinan kaca ini sebenarnya sejak zaman dahulu sudah digunakan di tempat ibadah ya, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan di rumah-rumah tempat tinggal sudah digunakan kerajinan kaca ini sebagai hiasan ya, tujuannya untuk memperindah dari bangunan tersebut. Berikut ini adalah bahan pembuatan lukis kaca. Yang dibutuhkan adalah satu, kaca itu sendiri, yang kedua adalah cat, yang ketiga adalah pengencer cat. Sedangkan yang kedua adalah alat pembuatan. Ya, alat-alat yang dibutuhkan diantaranya pertama adalah pena, digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Ya, yang kedua adalah kertas rancangan, digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca ya. Berikutnya adalah pisau kertas untuk mengerok gambar yang salah, fungsinya itu ya. Yang berikutnya adalah kuas, digunakan untuk mengecat ya. Berikutnya adalah meja, digunakan untuk alas pembuatan hiasan ya, supaya rata permukaannya. Selanjutnya adalah lap untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaca tersebut. Ya, itulah alat-alat yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, produk kerajinan lukis kaca. Adapun produk-produk yang dihasilkan diantaranya adalah kita melukis gajah di atas awan, ya, lukisan pemandangan sunrise, lukisan bunga pada botol, kemudian bunga pada jendela kaca. Itulah diantaranya produk kerajinan lukis kaca. Selanjutnya nomor 4 yaitu proses pembuatan lukis kaca. Di bawah ini merupakan tahapan dari pembuatan lukis kaca, yaitu membuat wayang ya, melukis wayang. Pertama, buat gambar sebagai pola. Kemudian menebalkan gambar dengan spidol. Lalu selanjutnya adalah gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Kemudian memberi warna pada gambar dengan cat. Selanjutnya menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Lalu lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Berikutnya adalah yang ke B yaitu kerajinan logam ya. Jenis logam biasanya yang digunakan adalah emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Di Indonesia, penghasil kerajinan dari logam ini diantaranya Kalimantan Selatan ya, Jawa. Sedangkan kerajinan perak
yaitu di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Untuk produk dari kerajinan logam yang dihasilkan yaitu berupa perhiasan atau aksesoris, gelas, teko, nampan, wadah, ya, kemudian piala. Sedangkan teknik yang digunakan dalam kerajinan logam yaitu teknik bakar atau pemanasan dan ditempa. Berikut ini adalah bahan pembuatan kerajinan logam, ya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu berupa kaleng dalam bentuk lembaran, ya. Kemudian cat warna, lalu yang berikutnya adalah lem power. Selanjutnya yaitu alat pembuatan kerajinan logam. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu gunting, ya, seng cetakan, kemudian adalah kuas. Selanjutnya berikut ini adalah contoh produk kerajinan dari logam. Di antaranya yaitu bros, hiasan berupa gajah, ya, teko, dan cangkir. Itu beberapa contoh kerajinan dari logam. Selanjutnya yang keempat ini adalah proses pembuatan kerajinan logam yaitu berupa wadah kerupuk. Tahapannya adalah pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola, ya, tentunya wadah kerupuk itu sendiri. Kemudian kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul, ya, seperti gambar itu. Kemudian kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Selanjutnya selipkan kaca dan patri pada bagian pinggir, lalu buat tutupnya. Kemudian lukis wadah dengan cat sesuai selera kita. Itulah tahapan-tahapan dalam pembuatan kerajinan logam untuk wadah kerupuk. D yaitu kemasan produk kerajinan bahan keras, ya. Kemasan ini fungsinya adalah sebagai pembungkus bagian terluar dari produk. Juga berfungsi untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain, sehingga produk kita menjadi aman. Ya, para sahabat, ananda, siswa-siswi sekalian, demikianlah pembelajaran kita prakarya kelas 9 bab 1 part 2 yaitu tentang kerajinan bahan keras buatan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.